Sebentar ya, saya spill ya. Dengarkan ini ya, nanti saya komentarin ini. Bobroknya sistem pendidikan kita di Indonesia. Dan gue kemarin baru aja pergi ke sekolahan buat ngajarin cara menggunakan komputer gitu. Dan gila, gue kaget banget. Kima bener-bener. Anak-anak di sana pada gak ngerti pakai Excel, pada gak ngerti pakai Word. Bahkan ada anak-anak yang gak ngerti cara nyalain komputer. Kata si Kokoh ini, ya, dia ngajar komputer di satu sekolah, ya kan sebutkan tuh SD, SMP, SMA, tapi menurut perkiraan saya ini SMP, SMA ini. Mereka itu nggak ngerti Excel, nggak ngerti Word, ya, bahkan ngidupin komputer pun nggak bisa. Dan yang luar biasa lagi, mereka ngaku mereka nggak bisa baca. Ini sebetulnya sudah sering kali kami sampaikan di dalam video-video saya seperti ini, di media sosial, ya. Itu sering saya sampaikan, ya. Saya nggak ngerti pemerintah ini bagaimana ya cara mendidik anak-anak kita. Bagaimana mutu pendidikan kita ini terendah di dunia. Skor PISA, program for International Student Assessment-nya terendah di dunia, ya. Bahkan IQ-nya pun katanya terendah di dunia, 1,3 di atas gorila, ya. Nah, membaca saja ya, membaca, kalau kita bicara membaca, minat bacanya terendah di dunia. Ya, tahun 2016 kan kita tuh sama dengan Thailand, negara paling malas baca di dunia. Nah, bukan saja itu, ya, kita juga kecepatan bacanya rendah. Kami pernah mengasesmen satu sekolah di daerah Bogor, dari 320 siswanya, kecepatan membaca mereka tahu berapa? 87%, ya, itu setara dengan SD. Standar untuk SD itu kan 200 kpm, kata per menit ya. Nah, jadi kalau ada yang 30, ya wajar saja kalau misalnya disinyalir banyak anak-anak SMP dan SMA nggak bisa baca. Ada yang bisa baca dan banyak yang bisa baca juga, ya. Tapi tahu nggak, hanya 15% anak yang mengerti apa isi buku yang mereka baca. Nah, pemerintah nggak punya solusi apapun ini, nggak mengerti kenapa begitu. Ya jelas saja kalau kecepatan membaca rendah, ya skor PISA-nya rendah. Karena yang dinilai dalam skor PISA adalah membaca di samping sains dan matematika. Nah, kenapa minat baca kita rendah? Ini sudah kami presentasikan di Kementerian Pendidikan, di Dewan Bahasa, di Kementerian PMK, Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan, bahkan di 10 lembaga negara sudah kami presentasikan. Mengapa minat baca kita rendah? Karena kecepatan bacanya rendah. Nah, dalam bayangan mereka, ya, membaca cepat itu membaca secepat kilat. Jadi bacanya begini, atau bacanya begini. Mereka ya jelas saja kalau mereka berpikir baca cepat itu seperti itu, salah. Baca cepat itu adalah baca dengan cepat, ya, tapi paham isinya. Nah, mereka nggak ngerti ini karena apa? Nggak pernah belajar, ya, atau mungkin mereka ketinggian kali ilmunya, ya, sehingga mereka nggak percaya baca cepat itu bisa membuat minat baca kita tinggi. Loh, apa hubungannya minat baca dengan kecepatan baca? Begini ya, ini rumusnya kami temukan setelah mengajar baca cepat sejak tahun 2016. Tahun 2016 bangsa kita dinyatakan negara paling malas baca di dunia. Nah, kami menemukan satu rumus yang kami sebut dengan hukum minat baca alfa theta. Semakin tinggi kecepatan baca, semakin tinggi minat baca dan pemahaman terhadap bacaan. Nah, jadi sebaliknya juga benar. Semakin rendah kecepatan membaca, semakin rendah minat baca dan pemahaman terhadap bahan bacaan. Jadi hasil asesmen kami di SMA di Bogor terhadap 320 siswa dan 87% minat baca setara SD dan 13% setara SMP, dan tidak ada satupun yang setara SMA. Berarti kecepatan bacanya sangat rendah. Kenapa kami katakan sangat rendah? Karena di bawah 200 kpm, bahkan ada yang 30. SMA kita bicara ini ya, ada yang 70, ada yang 100. Ada 10 orang aja di dalam satu sekolah di bawah 100 kpm, ini ya udah gagal pendidikan kita. Kami lihat walaupun gonta-ganti kurikulum, gonta-ganti menteri, gonta-ganti presiden, tetap saja minat baca bangsa kita terendah di dunia. Kami sudah kirim surat ke Pak Jokowi 23 kali, nggak tanggung-tanggung ya. Ke Menteri Nadiem 20 kali. Ke Pak Prabowo 1 kali. Ke Gibran 1 kali. Menteri Pendidikan yang baru sudah 3 kali, nggak ada tanggapan. Tapi alhamdulillah ya, kemarin Pak Prabowo membalas surat kami dan kami diminta untuk presentasi ya di Kementerian PMK. Nah, tapi ya belum bisa ada realisasi. Karena apa? Ya karena dalam masa transisi ya, belum tahu siapa nanti asisten deputi di sana dan bagaimana program mereka. Ya tetap aja kita masih menunggu ini. Kami tidak bisa menunggu ya. Kami rakyat. Kami bekerja tidak berdasarkan anggaran. Kami bisa bekerja swakarsa, swadaya, swadana. Ya. Kalau kami nggak punya dana, ya kami ajak orang yang punya dana. Nah, jadi gak heran apa yang disampaikan tadi oleh Koko ini ya, bahwa ternyata bangsa kita bukan saja minat bacanya rendah, kecepatan bacanya rendah, membaca pun masih belum bisa, tingkat SMA loh, ya. Mungkin ke Bapak Ibu yang ada di Kementerian Pendidikan, kaget, sebentar-bentar kaget. Nah, kita harus berubah. Percaya nggak bahwa apapun yang kita pelajari di SD, SMP, SMA, hampir nggak ada manfaatnya ketika kita melamar kerja, bekerja, dan berwirausaha. Mungkin sedikit yang kepakai. Nah, sayangnya, ya, tingkat literasi kita rendah.
Harusnya membaca ini digalakkan oleh pemerintah sehingga kelemahan dalam pendidikan kita yang tidak bisa mengikuti tren ke masa depan ini bisa diimbangi dengan membaca buku. Tapi kan pemerintah lamban ini, akibatnya gadget keburu menggerus anak-anak kita. Kenapa saya bilang terlambat? Karena cara berpikirnya juga masih konvensional. Ya, Perpustakaan Nasional Kementerian Pendidikan masih berupaya untuk menggalakkan buku cetak, mendirikan perpustakaan-perpustakaan di desa-desa. Ini seharusnya sudah dikurangi. Apa kerjanya Kementerian Komdigi itu? Harusnya kan dia berusaha ya untuk bagaimana meningkatkan perpustakaan digital, bekerja sama dengan perpustakaan dan Kementerian Pendidikan. Jadi jangan ngurusin judul aja nggak bisa, malah di sana judulnya ya bersarang. Nah, jadi rekan-rekan guru sekolah tolong bantu ini ya, bagaimana anak-anak kita ini bisa membaca, bisa memahami bacaannya, sehingga minat baca kita terbantulah ya. Kami sendiri Alpha Theta memiliki program SSRA, Super Spirit di Alpha Theta, bagaimana kita meningkatkan minat dan kecepatan baca sampai dengan 1000%. Ini harus jadi target. 1000% itu artinya dari tidak membaca satu buku pun setahun, ini fakta ya, tanya pada guru dan murid, itu menjadi minimal 10 buku atau 12 buku. Jadi ini 1200% kan. Nah, kecepatan membaca yang tadinya cuma 100 jadi 1000, yang 200 bisa 2000. Ya, ini disclaimer ya, nggak semua orang bisa seperti itu, tapi minimal mereka seharusnya ya rata-rata bisa. Untuk SD itu 200 kpm, SMP 250, SMA 300 kpm. Jangan 30, 50 atau 60 kpm. Aduh, menyedihkan ini ya. Saya pikir bukan kokoh tadi saja yang bermasalah ya ketika menghadapi anak-anak murid kita. Kami pun di lapangan mengalami itu. Apa sekolah peduli? Nggak peduli. Yang penting adalah ya melaksanakan kurikulum K13 lah, kurikulum merdeka. Ya seperti itu. Tapi kalau diajak kerjasama, ayo kita asesmen siswa Anda. Kemudian kalau ketahuan bahwa kecepatan baca mereka setara SD, ya ayo kita perbaiki. Jangan dibiarkan, kasihan anak-anak kita menghadapi masa depan. Sadar nggak kita bahwa ada 10 juta Gen Z nganggur saat ini? Karena apa? Karena ilmu yang didapat di sekolah tidak bisa dipakai dalam kehidupan. Sementara mereka tidak digalakkan membaca. Yang ada di sekolah adalah mubah baca, bukan wajib baca. Beda dengan Thailand. Thailand itu dulu negara paling malas baca di dunia, nomor 59 dari 61 negara. Kita nomor 60 dari 61 negara. Tapi Thailand tahun 2018 tidak lagi malas baca. Mereka mampu baca 5 buku setahun, sementara Indonesia satu pun tidak. Mereka indeks literasinya sudah mencapai 65,1%, sementara kita 0,001%. Nah, para penggiat literasi, perpustakaan, Kementerian Pendidikan marah kalau dibilangi, ya mereka bilang itu bohong datanya segala macam, tapi mereka tidak mampu melakukan apa-apa. Pemerintah dengarlah ini ya, cobalah tolonglah suara rakyat ini dihargai, jangan dianggap sampah. Ya, kami mengusulkan agar mereka ini dibekali dengan baca cepat, karena baca cepat ini bisa membantu meningkatkan minat baca dan pemahaman terhadap bacaan. Nggak percaya? Ayo kita uji. Kami siap untuk membuktikan hal ini. Kalau kita melakukan hal biasa, hasilnya ya biasa saja. Lakukanlah tindakan luar biasa agar hasilnya luar biasa. Nah, kami kan berbagai rakyat hanya mengusulkan. Ini loh, kami punya cara. Bagaimana cara meningkatkan minat baca sampai dengan 1000%. 1000% loh, bukan 100%. Kalau 100% selamanya kita akan menjadi negara paling malas baca dunia sampai kiamat. Nah, jadi apa yang kita lakukan? Cobalah pemerintah berubahlah, ayolah dengarkan suara rakyat. Apa salahnya sih menghargai pendapat atau menghargai penemuan masyarakat? Ya, coba lihat banyak sekali penemuan-penemuan masyarakat disia-siakan pemerintah. Kenapa sih kita nggak mau menghargai mereka? Anda memang luar biasa, Anda orang-orang pintar di kementerian sana, Anda orang-orang yang memiliki anggaran besar di sana. Tapi Anda terbiasa berpikir dengan anggaran, sehingga semuanya uang. Kalau kami tidak, kami ada semangat nasionalisme, patriotisme saja yang membuat kami bisa seperti ini. Jadi Kementerian Pendidikan, cobalah, masa 23 kali kami menyurati surat dari mulai Nadiem sampai kementerian yang baru, nggak ada tanggapannya sama sekali, nggak ada rasa ingin berubah sama sekali. Mau gini-begini saja negara kita. Apa dibiarkan dunia pendidikan kita, anak-anak kita kalah bersaing di era industri 4.0, 5.0 ini? Apa begitu? Bisa kita mencapai Indonesia Emas? Nggak bakalan, mimpi. Ya, kalau begini cara kita mengelola pendidikan. Ya, begitu ya. Kita tunggu nih pemerintah, kami tantang Pak Abdul Mukti ya sebagai Menteri Pendidikan Dasar Menengah ya, bahwa mereka mau menerima pemikiran out of box ya tentang pendidikan. Tapi apa yang terjadi? 3 kali kami surati dalam 1 bulan ini, nggak ada tanggapan sama sekali. Sama aja dengan Nadiem. Ya. Masa diwariskan ini kepada Kementerian Pendidikan yang sekarang? Ayolah kita berubah. Salam Alpha Theta, salam Power Ranger. Siap gak siap? Harus berubah.